Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Siobe, yaitu di part ke-6. Langsung saja. Bakso urat kuahnya diseruput dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Siobe bersama Tuan Haris yang memegang bola kristal di depannya. Lalu Tuan Haris pun bercerita, di dunia ini semua energi tubuh memiliki 7 jenis, yaitu api, tanah, es, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Maupun itu swordman atau penyihir, dari saat mereka lahir, atribut mereka diatur dan tidak dapat diubah. Namun, tidak hanya ada hubungan saling eksklusif antara atribut berbeda, tapi juga perbedaan antara pandangan langka dan umum. Karena itu, banyak kultivator menilai kekuatan dengan membandingkan atribut mereka. Tapi, ini semua omong kosong. Misalnya, meskipun aku adalah atribut gelap terlangka di dunia, kemampuanku menjadi swordman tidak ada hubungannya dengan konstitusi atribut gelapku. Selain bakat 1%, aku juga memberikan 99 upaya. Master sejati tidak peduli dengan atribut, dan pengujian hanya hal yang membosankan. Sambil terlihat Siobe di sana hanya terdiam mendengarkan penjelasan dari Tuan Haris itu. Lalu Siobe pun berkata, bola kristal tidak bereaksi, apa ini rusak? Sambil terlihat Tuan Haris di sana terbengong. Lalu ia pun berkata, tidak ada reaksi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mustahil, ini adalah item premium. Sambil ia pun mengambil bola kristalnya dari tangan Siobe itu. Dan Siobe pun berkata, apa kau membodohiku, Tuan? Dan Tuan Haris pun menjawab, aku adalah presiden asosiasi swordman. Bagaimana mungkin aku menipumu? Aku memiliki reaksi sekarang. Lihat ini berwarna hitam kan? Lalu Siobe pun berkata, hehe Tuan, jangan marah, tapi mengapa aku tidak bisa mengujinya? Sambil terlihat Tuan Haris di sana terbengong, dan ia pun berkata, mungkinkah atributmu tidak ada? Dan Siobe pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, tidak ada atribut. Kedengarannya sangat memalukan. Tapi tiba-tiba Tuan Haris di sana pun melempar bola kristalnya dan memegang tangan dari Siobe sambil berkata, menakjubkan, kau harus datang ke akademiku dan aku akan menggunakan instrumen paling canggih untuk menilaimu. Lalu Siobe pun bertanya, apa akademimu Tuan? Dan Tuan Haris pun menjawab, Akademi Suci Swordman di Paulandalu. Hahaha, Eldia Swordman Academy. Sambil terlihat Siobe di sana berkata, jika Master tidak ingin aku menemukannya, maka dia tidak akan pergi ke Elvia Magic Academy, tapi pergi ke Eldia Swordman Academy kan? Sambil Kitty pun setuju dengan kata-kata dari Siobe itu. By the way, kakek master dari Siobe itu akan pergi ke Elvia ya Mok. Itu ada 2 kota, Elvia dan Eldia. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah papan jalan di sana bertuliskan Eldia Swordman di kiri dan Elvia Academy Magic di kanan. Dan ternyata dari bawah papan itu terdapat kakek master yang memandanginya, dan ia pun berkata, dasar bodoh, kau tidak akan pernah menyangka kalau aku akan ke Elvia Magic Academy sebagai pengalihan kan? Yang sebenarnya aku ingin pergi ke Eldia Swordman Academy. Kau tidak akan pernah menemukanku di generasi ini, Siobe. Sambil ia pun langsung berlari menuju ke arah Eldia Swordman Academy. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan lagi Siobe di sana berkata, maka aku tidak punya pertanyaan lagi. Terima kasih atas kepercayaanmu dan selamat tinggal Tuan. Di sana Tuan Haris pun berkata, tunggu sebentar, bisakah kau bergabung dengan asosiasi swordman kami? Lalu Siobe pun menuju ke arah kristal di dadanya, dan ia pun berkata, bukankah aku sudah bergabung? Dan Tuan Haris pun menjawab, ini hanya sertifikat pendaftaran sebagai swordmaster, dan aku ingin mengundangmu untuk menjadi penatua kehormatan asosiasi. Penatua kehormatan memiliki wewenang yang sama denganku. Presiden dan asosiasi adalah rumahmu, sehingga kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Bagaimana menurutmu? Di sana Siobe pun senang berkata, itu sangat bagus. Lalu ia pun terdiam sambil ia pun berkata lagi, tapi untuk memberiku kondisi yang baik, pasti memiliki suatu rencana dan pasti memiliki sesuatu untuk dimintakan. Lalu Tuan Haris pun berkata, pasti ada permintaan kecil di masa depan. Jika asosiasi swordman dalam bahaya, kami membutuhkan bantuanmu.
Sambil Xiaobei di sana pun seketika terdiam, lalu Tuan Haris pun ketakutan berkata, tentu saja, jika tidak mau, aku tidak memaksa, jangan marah. Lalu ia pun bergumam, sialan, ini terlalu terang-terangan, kebenaran sudah terungkap, dia tidak akan marah kan? Tapi Xiaobei di sana pun makin senang berkata, itu mudah, jadi itu sangat keren, jika aku bisa membantu, aku pasti akan datang. Sambil Tuan Haris di sana pun terenyuh, dan ia pun berkata, terima kasih Tuan. Lalu ia pun bergumam, dengan adanya Xiaobei, aku pasti akan menguasai dunia ini. Sambil kita diperlihatkan, ia yang membayangkan Xiaobei sebagai sosok penyelamat, dan Tuan Haris di bawahnya dengan memakai kancut pun senang di sana. Lalu Xiaobei pun berkata, kalau tidak ada lagi, aku akan pergi. Dan Tuan Haris pun menjawab, apakah kau ingin belajar lebih lanjut di Swordman Academy sekarang? Lalu Xiaobei pun berkata, tidak perlu terburu-buru, aku berencana untuk pergi ke Mitchell Chamber of Commerce untuk bertemu teman lama terlebih dahulu. Sambil Tuan Haris itu pun histeris berkata, apakah kau sudah mengenal Lo Tua? Dan Xiaobei pun bertanya-tanya, lalu ia pun berkata, apa? Lo Tua? Siapa Lo Tua? Sambil Tuan Haris pun bergumam, apa kau tidak saling mengenal? Aku tidak akan membiarkan pengkhianat itu mengambil pangkuanku. Lalu dengan cepat ia pun langsung menulis sesuatu di sana sambil berkata, jika kau ingin pergi ke Mitchell Chamber of Commerce, aku akan memberikan saran. Waspadalah kau dengan orang tua ini. Sambil ia pun memperlihatkan sketsa wajah dari kakek Ariana. Lalu Xiaobei pun berkata, dia tidak terlihat seperti orang baik. Dan Tuan Haris pun menjawab, kau harus ingat bahwa orang tua ini kejam dan jahat, kotor dan tidak tahu malu, dan jangan percaya apapun pada kebohongannya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaobei yang pergi dari sana, dan Tuan Haris pun berkata, jalan perlahan ya, sampai jumpa lagi. Dan Xiaobei pun berkata, aku lapar, mari kita cari makan. Aku tidak tahu jenis makanan baik apa yang ada di kota ini. Ketika aku masuk kota, aku akan menjaganya dan aku akan membawamu ke sana. Sambil ia pun berlari menuju ke arah kota itu. Tapi ia pun seketika terbengong dan ia pun berkata, mengapa ada banyak swordman dan magician di kota ini? Dan Kitty dari atas kepala pun menjawab, hanya mendengar bahwa alam rahasia akan muncul di dekatnya. Jadi semua orang kuat berkumpul di sini menunggu realm rahasia berikutnya dibuka. Sambil Xiaobei di sana pun berpikir keras dan ia pun bertanya, apa itu alam rahasia? Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang pun memanggil Xiaobei sambil berkata, ye Xiaobei. Ternyata itu adalah kakek Ariana dan ia pun berkata lagi, aku sudah menunggu kamu di sini untuk waktu yang lama Xiaobei. Sambil Xiaobei pun mengingat-ingat sketsa wajah Pak Tua yang pernah diperlihatkannya tadi, dan di sana ia pun bergumam, ini seperti. Dan tiba-tiba ia pun berbalik arah sambil berkata, toko tampaknya tidak ada di sini. Sambil terlihat kakek Ariana di sana berkata, hei tunggu sebentar Xiaobei. Namaku Rodriguez Michelle, Presiden Chamber of Commerce Michelle. Aku bukan orang jahat. Sambil terlihat Xiaobei di sana berhenti dan ia pun berkata, apa? Kau adalah Presiden Chamber of Commerce Michelle? Lalu apakah kau kakaknya Ariana? Dan di sana kakak Ariana pun menjawab, ya itu benar, aku kakaknya Ariana. Lalu Xiaobei di sana pun berkata lagi, tidak mungkin. Bagaimana mungkin presiden sendiri di Food Street? Bisakah kau membuktikan identitasmu? Sambil terlihat kakek Ariana di sana yang berkeringat dingin dan ia pun berkata, aku datang untuk melihatmu. Setelah aku menerima kabar, aku tidak membawa kartu ID-ku. Tapi sangat sederhana untuk membuktikan. Seluruh kota adalah properti kamar dagang kami dan aku dapat membawamu ke toko apapun dan makan apapun yang kau suka. Para bos mengenalku dan tidak ada yang menagih uang. Sambil ia pun berteriak keras di sana. Lalu dengan cepat Xiaobei di sana pun senang berkata, bebas untuk makan tanpa ada uang. Dan kakek Ariana di sana pun berkata, ya itu benar Xiaobei. Dan dengan cepat ia pun digandeng oleh Xiaobei pergi dari sana sambil berkata, kalau begitu ayo pergi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan
papan nama rumah makan di sana, dan kita diperlihatkan juga seseorang gadis yang membawa hidangan lobster yang besar di sana, dan seseorang pun berkata, "Sial, aku ingin makan enak seperti itu. Ini adalah restoran paling mahal di kota. Jadi itu pasti seharga ratusan koin emas untuk makan di sini. Seberapa kaya mereka?" Dan ternyata Xiaobi sedang menyantap makanan itu dengan lahap, dan ia pun berkata, "Aku sangat lapar, ini sangat enak." Sambil kita diperlihatkan kakak Ariana di sana berkeringat dingin, dan ia pun berkata, layak menjadi orang yang diberkati oleh alam, bahkan cara makannya berbeda dengan orang biasa. Sambil Xiaobi di sana pun berkata, "Apa kau yakin tagihannya akan gratis? Aku tidak punya uang untuk membayarnya tahu." Tapi tiba-tiba kakak Ariana di sana pun menjentikan jarinya, dan muncullah seketika gadis tadi dengan membawa kertas di tangannya, dan ia pun berkata, "Apa kau ingin membayar? Totalnya adalah 112 silver coin." Sambil kita diperlihatkan kakak Ariana di sana tersenyum, dan ia pun berkata, "Aku datang secara pribadi. Apa aku harus perlu membayar? Apa kau tidak tahu siapa aku?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Ribuan orang telah datang ke sini untuk makan. Bagaimana bisa aku tahu siapa orang tua ini?" Sambil terlihat kakak Ariana di sana bingung, dan ia pun berkata, "Hei gadis, kau tidak mengenalku. Aku presiden dari kamar dagang, Michelle Rodriguez." Sambil ia menunjuk ke arah mukanya. Lalu gadis itu pun meninggalkannya, dan di sana gadis itu pun berkata, "Bos, satu lagi yang mengaku Rodriguez dan memakan makanan raja." Dan kakek Ariana di sana pun berkata, "Apa lagi selain aku?" Sambil kita diperlihatkan sosok kaki besar di sana, dan ternyata itu adalah pemilik rumah makan, dan ia pun emosi berkata, "Sial, ini yang ketiga kalinya dalam minggu ini, sungguh keberuntungan yang buruk. Hei Pak Tua, aku akan menghabisimu dan memberikannya kepada guguk. Hei Pak Tua, bayar tagihannya cepat. Jika tidak, aku akan memutar kepalamu." Di sana kakek Ariana pun ketakutan berkata, "Tolong menjauhlah dariku, air liurmu muncrat kemana-mana." Dan tuar seketika orang itu pun menghantam meja di sana hingga hancur. Lalu ia pun berkata, "Apa kau kira aku kotor? Orang miskin mencoba bertingkah seperti orang kaya." Sambil ia menunjuk ke arah muka dari kakek Ariana, dan kakek Ariana pun berkata, "Aku sudah paham, kau tidak kotor, dan aku bukan tidak suka kau." Di sana orang itu pun berkata lagi dan katakan, "Kau hanya tidak suka pada aku kan?" Sambil terlihat Xiaobi yang masih memakan lahap hidangan itu, dan Miao pun berkata, "Hah bos, kau masih makan?" Sambil kita diperlihatkan juga orang-orang di sana berkata, "Berani makan makanan raja di toko kamar dagang Michelle, sudah bosan hidup ya? Jangan kurang ajar kau Pak Tua, hajar dia, hajar dia." Sambil kita diperlihatkan kakek Ariana di sana hanya terdiam, dan ia pun bergumam, "Ini jadi lebih runyam dan lebih di luar kendali. Jadi aku harus menenangkan kerumunan sedikit. Aku harus menakut-nakuti mereka." Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di tangannya, dan kita diperlihatkan orang besar tadi yang ketakutan, dan ia pun berkata, "Apa? Sihir? Itu sihir?" Dan orang-orang di sana pun berkata, "Magician, dia sebenarnya seorang magician. Ini sepertinya bukan bohong. Apakah dia sungguh?" Sambil kita diperlihatkan kakek Ariana di sana yang mengangkat tangannya dengan aura membara sambil berkata, "Manusia bodoh, beraninya mempertanyakan Pak Tua ini ya?" Dan pemilik toko di sana pun berkata, "Aku tidak punya mata, tolong ampuni hidupku Tuan." Sambil kakek Ariana di sana pun berkata lagi, "Katakan lagi, Pak Tua ini adalah Michelle." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Berhenti." Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang hanya terdiam, dan ternyata itu adalah Xiaobi, dan di sana ia pun selesai makan sambil berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi. Ini adalah kesalahanmu. Kenapa kau gunakan kekerasan dan mengintimidasi orang lain?" Sambil ia membantu penjaga toko itu untuk berdiri, dan di sana Xiaobi pun berkata lagi, "Paman, jangan merasa bersalah. Dia tidak bisa membayar makanannya. Aku bukan orang seperti itu. Aku akan bayar." Sambil terlihat pemilik toko di sana bahagia berkata, "Saudara kecil, kau sungguh orang yang baik." Lalu dengan cepat Xiaobi pun mengeluarkan uang koinnya, dan di sana ia pun berkata, "Jangan menangis,
Uang emas ini semuanya milikmu. Dan pemilik restoran pun menangis berkata, tidak, aku tidak berani. Makanan itu makan saja dengan baik. Sambil terlihat kakek Ariana di sana hanya terdiam. Lalu seseorang pun berkata, pada usia yang tua, dia tidak sebaik anak kecil. Benar, apa kau masih bisa dibilang magician? Mengandalkan kekuatan untuk makan makanan raja, itu sangat jahat. Sambil terlihat lagi kakek Ariana di sana terbengong dan ia pun bergumam, kau tidak menungguku sampai selesai, aku bahkan tidak makan sedikit pun. By the way, Siobe pun menghabiskan semua makanan di sana ya mok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Siobe yang keluar bersama kakek Ariana. Siobe pun berkata, makan gratis, ini tidak mengenakan. Dan kakek Ariana pun berkata, tunggu, ini hanya kecelakaan, mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Dan di sana Kitty pun bergumam, ini bukan kali pertamanya orang mengaku-ngaku presiden kan. Dan kakek Ariana di sana pun berkata lagi, kali ini aku akan pergi langsung ke kamar dagang Michelle untuk membuktikan identitasku. Di sana Siobe pun berkata, kau masih belum menyerah Pak Tua. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Michelle Chamber of Commerce Treasure Auction dan terdapat beberapa orang yang mengantri di sana. Lalu Siobe pun terbengong berkata, apa yang orang ini lakukan? Dan kakek Ariana pun menjawab, ini pelelangan tahunan kamar dagang dan ini penuh dengan barang langka dan berharga yang banyak orang inginkan. Semua barang ini semuanya barang milik kamar dagang yang bisa mengenaliku sekali lihat, dan dalam sekejap aku bisa lewat langsung ke kamar VIP. Sambil kita diperlihatkan panitia wanita di sana berkata, tolong siapkan koin emas dan berbarislah tuan. Tapi tiba-tiba kakek Ariana di sana pun menyelip antrian dan ia pun berkata, bagaimana penjualan tiketnya petugas? Dan di sana gadis itu pun berkata, tidak buruk, tinggal sedikit lagi yang tersisa. Sambil terlihat sunyi sepi di sana setelah perkataan mereka tadi. Lalu kakek Ariana pun berkata lagi, apa kau mengenaliku? Dan gadis itu pun menjawab, siapa kau? Sambil kita diperlihatkan kakek Ariana di sana seakan-akan tertusuk oleh sesuatu karena anak buahnya tidak mengenalinya. Lalu seseorang pun berkata, apa yang dilakukan Pak Tua ini? Apa maksudnya ini? Apa kau ingin dihajar? Tapi Siobe dari belakang pun malah berkata, tidak, kau salah paham. Dia hanya ingin menyalip barisan. Sambil terlihat mereka semua yang bertanya-tanya dengan emosi. Lalu mereka pun berkata, aku sudah menunggu 3 hari dan 3 malam di barisan, beraninya dia menyalip barisan. Hajar dia. Dan kakek Ariana pun berkata, tidak, bukan, aku Michelle. Dan ceprok, ia pun dilempar bata di sana di bagian mukanya. Sambil mereka pun langsung menghajarnya dengan bertubi-tubi. Dan seseorang pun berkata, aku tidak menyukainya dari awal. Bahkan jika bos kamar dagang Michelle di sini, jangan harap untuk bisa menyalip barisan. Waduh, remuk. Dan kita diperlihatkan mereka semua yang terdiam menatap ke arah bawah. Dan ternyata kakek Ariana di sana pun seketika menghilang. Dan mereka pun berkata, kemana dia? Kok menghilang? Dan ternyata yang membawa kakek Ariana adalah Siobe. Di sana Siobe pun berkata, apa kau baik-baik saja Pak Tua? Dan kakek Ariana pun menjawab, aku baik-baik saja. Cerot, sambil ia pun memuntahkan darah di sana dan terjatuh di hadapan Siobe. Dan di sana Siobe pun berkata, tidak, kau pasti sakit kan? Dia terkena serangan jantung dan cedera dalam. Tapi tiba-tiba terdapat gadis di sana yang menatap ke arah mereka berdua. Dan ternyata itu adalah Ariana. Dan ia pun berkata, Siobe, kau Siobe kan? Kenapa kau kesini? Dan dengan cepat kakeknya di sana pun langsung berdiri. Dan ia pun berkata, Eliana. Dan Siobe pun melirik sambil berkata, apa? Eliana? By the way, kakek Ariana memanggil Eliana di waktu masih kecil ya mok. Di sana Ariana pun berkata, kakek, kenapa kau berdarah? Lalu kakeknya pun mendekat sambil berkata, ayo bilang siapa aku dan apa identitasku. Ayo katakan cepat. Lalu Ariana pun menjawab, kau adalah Rodriguez Michelle kakek, presiden dari kamar dagang Michelle. Apa kau tidak apa-apa?
Dan dengan cepat kakeknya di sana pun senang berdiri sambil berkata, aku adalah Rodriguez Michel. Rodriguez Michel, ada yang mengetahui namaku. Sambil ia pun senang sekali di sana. Lalu Siobe pun berkata, oh kau sungguh seorang presiden ya. Sambil kita diperlihatkan kakeknya di sana yang langsung merangkul ke arah Ariana. Dan di sana bobanya pun melotot. Kakeknya pun berkata, tidak ada yang mengenaliku. Apa yang salah denganku, cucuku? Sambil terlihat Siobe di sana memberi hormat, dan ia pun berkata, maaf, aku seharusnya tidak mencurigaimu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ariana bersama Siobe di sana yang berjalan-jalan, dan Ariana pun berkata, kakak bilang dia akan mencetak foto dan mengirimkannya, jadi aku akan menunjukkan kota. Apa kau ada sesuatu yang kau ingin makan? Dan Siobe pun menjawab, tidak, aku baru saja makan. Lalu Ariana pun menunjuk ke arah Miao sambil berkata, baru saja aku menyadarinya, apa kucing kecil itu yang di atas kepalamu adalah white tiger. Di sana Miao pun berkata, kucing kecil. Dan Siobe pun menjawab, ya dia adalah Kitty si Miao. Lalu seketika Ariana di sana pun berkata, wow itu Kitty. Dan Kitty pun menjawab, kau apa yang kau inginkan? Sambil kita diperlihatkan Siobe di sana yang merasakan sesuatu. Lalu ia pun menarik Ariana sambil berlari berkata, kesini, ayo kita bersembunyi di sini. Sambil Ariana di sana pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, ada apa Siobe? Lalu Siobe pun mengingat-ingat orang di sampingnya itu yang memandang ke arahnya, dan ia pun berkata, selalu saja ada orang yang menatapku di jalanan. Apa mereka mengenaliku? Dan Kitty pun menjawab, dengan semua kekuatan di kota, seseorang mungkin sudah punya fotomu dari asosiasi SWATman. Ini normal untuk ditargetkan dan dilihat oleh seseorang. Dan Siobe di sana pun makin bingung berkata, kenapa bisa begini? Aku tidak mau jadi menyebalkan. Lalu Ariana pun mendapatkan ide, dan ia pun berkata, aku punya cara supaya kau tidak dikenali Siobe. Sambil terlihat Siobe bersama Kitty di sana yang bertanya-tanya, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ariana di sana yang bergembira memegang Kitty di bebannya sambil berkata, benar, ini terlihat alami, orang lain tidak akan menyadarinya. Dan ternyata Siobe di sana pun didandani sebagai gadis. Lalu Ariana pun berkata, seseorang SWAT guard akan muncul dengan penampilan perempuan. Sambil ia pun mendorong Siobe di sana, dan Siobe pun malu berkata, apa ini akan bekerja? Ini tidak akan menyebabkan masalah kan? Dan Ariana pun menjawab, tidak, hanya saja jangan sampai ada orang yang jatuh cinta padamu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gerbang kota Elias di sana, dan seseorang pun berkata, selamat datang ke kota suci Elias, Elias Temple naik. Sambil kita diperlihatkan beberapa orang di sana berkata, wah sangat tampan, jantungku hampir saja keluar. Dan ternyata dari sana terdapat tuan muda kuil cahaya, yaitu Xiulin yang sedang mengendarai kudanya. Dan di sana ia pun melambai sambil berkata, halo semuanya, gadis-gadis cantik, apa kalian mengingatku? Sambil kita diperlihatkan juga Kitty di sana yang merasa sangat nyaman di antara boba dari Ariana ya Momo. Dan di sana Siobe pun mempunyai boba juga. Lalu Ariana di sana pun malu berkata, apa kau sudah puas melihatnya? Sambil Siobe pun memandang terus ke arah boba dari Ariana. Di sana Siobe pun berkata, mengapa milikku tidak bergoyang? Dan Ariana pun menjawab, karena punyamu itu adalah apel Siobe. Dan tiba-tiba Siobe di sana pun terbengong karena mendengar seseorang yang berkata, yang mulia Xiulin, dewa pria. Yang mulia Xiulin, tolong tanda tangani untukku. Aku ingin tanda tangan juga. Lihat aku yang mulia. Sambil kita diperlihatkan Xiulin itu yang dibanjiri dengan bunga-bunga mawar yang bertebaran di sana, dan para gadis-gadis yang mendekatinya. Di sana Ariana pun berkata, mengapa orang narsis itu ada di sini? Dan Siobe pun berkata, apa kau kenal dia? Ariana pun menjawab, ya itu Xiulin, dan dia adalah pemimpin kuil cahaya berikutnya dan SWAT Emperor termuda yang pernah tercatat. Sambil terlihat Xiulin itu yang menatap ke arah sesuatu, dan Siobe pun berkata, ini terlihat sangat populer. Dan Ariana pun menjawab, ini membuatku sakit ketika melihatnya, ayo pergi Siobe. Dan tiba-tiba beberapa bunga mawar di sana pun terjatuh di hadapan Ariana itu, dan di sana Ariana pun melirik sambil berkata, Xiulin, apakah kamu terlalu memanjakan dan pusing?
bahkan berani menghentikan jalanku ya. Dan di sana Xiulin pun berkata, emosi Nona Michelle masih sangat besar. Maaf, tanganku barusan gemetar, tapi aku tidak memberikan suara yang bagus. Aku belum bertanya. Sambil ia pun melemparkan bunga itu ke arah kepala dari Xiaobe. Dan Xiulin pun berkata lagi, siapa nama gadis ini? Sambil kita diperlihatkan gadis-gadis itu yang histeris. Dan mereka pun berkata, muncul keterampilan Nirvana, yang mulia Xiulin telah muncul. Sambil kita diperlihatkan petir-petir yang menyambar dari atas langit, hingga membuat Ariana di sana pun terkejut karena Xiulin pun akan berkenalan dengan Xiaobe. Di sana Xiaobe pun mengambil bunga di kepalanya, dan seseorang pun berkata, bagaimana bisa aku lebih buruk dari dia? Ini tidak adil. Siapa dia? Dia benar-benar dapat menarik perhatian yang mulia Xiulin. Sambil terlihat Xiulin di sana yang turun dari kudanya, dan ia pun berkata, bahkan di tengah keramaian, cahayamu tetap menyilaukan seperti kembang api. Akan sangat sulit bagiku untuk datang kepadamu sendiri. Sambil Xiaobe pun hanya terdiam mengingat Ariana di sana berkata, meskipun kau mengenakan pakaian wanita, suaramu akan mengungkapkan identitasmu. Ingat, jangan bicara. Dan Xiulin di sana pun makin mendekat ke arah Xiaobe, dan di sana Xiaobe pun berkata, tolong aku, kalian kemari. Tapi Ariana di sana pun malah makan semangka bersama Kitty, dan ia pun berkata, Kitty, bagaimana semangkanya? Enakkah? Sambil terlihat Xiulin itu yang mendekat lagi ke arah Xiaobe, dan di sana ia pun berkata, maaf, kau sangat menarik. Dan dengan seketika Ariana bersama Kitty itu pun langsung muntah tersedak melihat ke arah mereka berdua. Dan juga para gadis-gadis di sana pun histeris menangis, dan mereka pun berkata, mengapa yang mulia Xiulin merangkul barang semacam ini? Aku tidak percaya. Mengapa? Sambil Xiulin itu pun memegang tangan dari Xiaobe, dan ia pun bergumam, betul, rasanya sekencang dan bulat seperti apel. Sambil ia pun menempelkan boba dari Xiaobe itu ke arah dadanya, dan di sana ia pun bergumam lagi, ini adalah persis apa yang seperti yang aku cari. Sambil ia pun membayangkan berada di antara boba dari Xiaobe itu. Lalu ia pun bergumam lagi, montok, ini sangat montok. Baik kata-kata manis maupun pelukan penuh kasih sayang tidak akan berhasil. Sepertinya pilihan terakhir harus digunakan. Sambil ia pun masih menatap ke arah Xiaobe, dan di sana Ariana pun gemetar melihat ke arah mereka berdua karena Xiulin itu pun makin mendekat ke arah muka Xiaobe, dan ternyata mereka berdua pun akan berciuman. Tapi tiba-tiba Xiaobe pun memegang mulut dari Xiulin itu sambil berkata, sudah cukup. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang hanya terdiam, dan gadis-gadis di sana pun berkata, itu tidak berhasil. Tapi Xiulin di sana pun malah berkata, tanpa diduga ada wanita di dunia yang bisa tetap rasional di bawah serangan ganda kecantikan dan keterampilanku. Kau benar-benar membuka mataku. Tapi kenapa suaramu? Sambil Xiaobe itu pun menarik tangannya dari Xiulin itu. Lalu Xiaobe pun berkata, aku seorang pria, kau bisa pergi dari sini secepatnya. Dan seketika Xiulin di sana pun shock, dan ia pun bergumam, dia seorang pria, apa yang harus aku lakukan? Sambil kita diperlihatkan para gadis di sana yang shock juga, dan mereka pun bergumam, aku benar-benar kalah dari seorang pria. Sambil dengan cepat Xiaobe pun meninggalkan Xiulin yang shock di sana, dan Xiaobe pun berkata, berhenti bermain, biarkan aku mengganti pakaianku kembali. Sambil ia pun membuang 2 apel, yaitu boba palsunya dari dadanya. Tapi tiba-tiba Xiulin di sana pun emosi berkata, sudah mempermalukan kuil cahaya, masih ingin pergi? Hei kau, berhenti dan matilah di sini. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara yang menyerupai sesosok raksasa di belakangnya. Lalu Ariana di sana pun histeris berkata, Xiulin, jangan main-main. Sambil Xiulin itu pun menebaskan pedangnya itu ke arah Xiaobe dengan sangat keras. Tapi Xiaobe pun mengeluarkan pedangnya dan menangkis serangan dari Xiulin itu. Lalu Xiaobe pun menoleh sambil berkata, apa yang kau lakukan? Ini adalah inisiatifmu yang memprovokasiku kan? Dan di sana Xiulin pun terbengong bergumam, menangkap pukulan penuhku hanya dengan 1 tangan. Siapa dia? Dan Xiaobe pun berkata, kemudian
datang dan bersenang-senanglah, sambil ia pun dengan wajah emosi akan menyerang ke arah Xiaolin. Dan di sana Xiaolin pun bergumam lagi, "Tunggu, pedangnya. Kamu adalah Xiaobe kan?" Sambil terlihat Xiaobe di sana bertanya-tanya, dan ia pun berkata, "Hah? Apa kau kenal aku?" Dan Ariana pun berkata, "Mereka berdua benar-benar saling mengenalkah?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar dagang Michelle di sana. Lalu dari dalamnya terdapat kakak Ariana bersama seseorang, dan ia pun berkata, "Arbiter dari kuil cahaya akan datang." Dan orang itu pun menjawab, "Aku tidak tahu ada apa." "Apa kau tidak tahu ada apa?" "Presiden Michelle, jangan berpura-pura bingung. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa alam rahasia akan segera dibuka? Selain itu, apalagi yang bisa membuatku melakukan perjalanan secara pribadi?" Dan kakek Ariana di sana pun berkata, "Haha, itu benar." Dan ia pun bergumam, "Sangat bagus. Sepertinya kuil cahaya tidak tahu tentang Xiaobe." Lalu orang itu pun berkata lagi, "Alam rahasia akan segera dibuka dan semua kekuatan pasti berkumpul di sini. Aku tidak tahu apakah Jianseng, Saint Murahan itu akan datang." Lalu kakek Ariana pun menjawab, "Saint Murahan itu tidak akan muncul selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkannya?" Dan orang itu pun menjawab, "Antara aku dan dia, tepatnya seharusnya antara dua murid kita, masih ada beberapa keluhan yang belum terselesaikan." Lalu kakek Ariana di sana pun berkata, "Apa yang terjadi di antara mereka?" Dan ia pun bergumam, "Jika kau ingin membicarakan ini, aku tidak akan mengantuk." Lalu orang itu pun menjawab, 10 tahun yang lalu, aku pergi ke gunung untuk mengejar ketinggalan dengan Saint Murahan. Saat itu, Xiaolin baru saja menjadi SWOT King, yaitu SWOT King termuda dalam sejarah, penuh percaya diri dan masa depan yang menjanjikan. Ada dua hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Yang pertama adalah membawa Xiaolin untuk melihat Saint Murahan, sambil ia pun membayangkan bersama kakek Xiaobe di sana, bersama Xiaolin kecil di sampingnya. Dan orang itu pun berkata, "Saint Murahan tua, jangan keras kepala. Apa kau berani untuk memanggil muridmu dan melakukan gerakan dengan Xiaolin?" Dan kakek Xiaobe di sana pun berkata, "Hah, SWOT King terlalu muda, itu adalah kentut. Hei Xiaobe, keluarlah." Sambil kita diperlihatkan kaki Xiaobe yang masih kecil. Di sana ia pun berkata, "Ada apa, Master?" Dan orang tadi pun bercerita lagi. Hal kedua adalah membiarkan Xiaolin bersaing dengan murid Saint Murahan. Sambil terlihat Xiaobe yang membawa panci, seakan-akan asapnya itu adalah racun, ya mok. Dan ternyata mereka berdua pun saling mengenal, ya mok, dan bersambung, mok.